Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Setelah 3 tahun, kita tidak melaksanakan perayaan Minggu Palma secara meriah, artinya dengan perarakan di luar kompleks gereja. Rasa-rasanya ada sesuatu yang lain setelah kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengawali perayaan Minggu Palma ini dengan perarakan, lalu masuk ke dalam gereja atau juga ke lokasi gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari ini, pada perayaan Minggu Palma, ada 2 upacara yang menggambarkan 2 peristiwa yang sangat bertentangan. Bagian yang pertama adalah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ketika ia diterima oleh sambutan orang banyak dengan suara gegap gempita, dengan lambaian ranting, juga daun palma, hamparan kain atau pakaian di jalan. Yesus disambut bak seorang raja. Bahkan ada seruan, Hosana, Hosana Raja Daud. Walaupun Yesus hanya menunggang seekor keledai betina, tetapi ia tetap disambut dengan meriah ketika ia memasuki kota Yerusalem. Suasana ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi Yesus sendiri, saya andaikan, dan juga bagi murid-murid Yesus, para pengikut dan orang-orang dekatnya, tentu sangat menyenangkan. Siapa yang tidak senang ketika ia datang disambut dengan meriah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selepas peristiwa ini masuk ke bagian yang kedua. Kita masuk ke dalam gereja dan kita mendengarkan sabda Tuhan yang jauh bertentangan dengan apa yang baru saja kita lewati. Perarakan dengan nyanyian meriah, meskipun hanya sebentar dari halaman SD SMP Santo Yosef menuju ke Jalan Pegadaian, Jalan Pemuda Baru, Jalan Pemuda, dan kembali ke kompleks gereja ini dan di gereja ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, perubahan yang sangat drastis antara kemeriahan suara gegap gempita beralih. Kita mendengar warta kisah sengsara dari Injil Matius. Gambaran kisah sengsara dari keempat Injil, baik itu ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik, dan juga Injil Yohanes, hampir sama. Mengisahkan peristiwa yang mengenaskan dari Kristus Yesus, Tuhan kita,
Ia yang sebelumnya disambut bak seorang raja, kemudian ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa, wafat disalib. Sebelum sampai pada detik atau saat kematiannya disalib, ia harus melalui berbagai macam intrik politik di sana, juga berbagai macam benturan kepentingan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, muncul juga kepentingan ekonomi di sana. Soal duit, uang. Yudas menjual Yesus dengan beberapa keping perak. Muncul juga di sana kepentingan mau selamat sendiri, siap untuk berbohong, menipu. Petrus, Yesus baru mengatakan, mengingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku. Belum lewat 24 jam. Lalu murid-murid Yesus yang lain menghilang, pergi, lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat bagaimana Pilatus, para imam besar, Pilatus padahal telah diingatkan oleh istrinya, jangan kau macam-macam mengambil keputusan yang salah tentang orang itu, karena tadi malam aku bermimpi bertemu dengan orang itu, ada sesuatu yang ia ingatkan, dan itu sangat menakutkan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, demi kepentingan jabatan politik, Pilatus siap untuk tidak mendengarkan pesan orang terdekatnya dan sangat penting tentang Yesus. Jangankan itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, bahkan ketika dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota dan ketika Yesus sudah disalib pun, orang yang disalibkan bersama Yesus pun juga masih menampilkan kepentingan dirinya, ikut bersama dengan banyak orang. Kalau engkau mau selamatkan kita semua, kalau benar-benar engkau adalah raja orang Yahudi, anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bahkan setelah Yesus mati pun beberapa prajurit masih datang lagi untuk menjumpai Pilatus. Masih cemas, khawatir akan keberadaan Yesus, karena pernah dia katakan 3 hari setelah ini aku akan bangkit. Kita harus jaga kuburannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, peralihan antara keadaan suasana gembira menuju ke keadaan suasana sedih, mencekam, menakutkan. Apa yang mau disampaikan dengan perayaan ini? Selain dari perarakan yang kita laksanakan, sampai dengan kita mendengarkan atau kisah sengsara ini diperdengarkan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bahwa ternyata dalam kehidupan kita umat manusia sehari-hari, apa yang telah dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu juga kita alami, meskipun dalam skala yang mungkin kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang kita merasa begitu bergembira dalam hidup ini, apalagi ketika kita ditempatkan pada posisi yang penting. Memang menyenangkan menjadi orang penting, dianggap penting, apalagi dibutuhkan. Menjadi betapa menyakitkan Bapak, Ibu, saudara-saudari ketika orang tidak dianggap lagi. Jangankan dianggap penting, ada pun tidak. Nah, ini tidak enak. Dalam skala kecil kita mengalami keadaan situasi kegembiraan, sukacita dalam hidup yang membuat kita kadang-kadang terbawa dalam
euforia dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya ketika kita mengalami keadaan atau situasi itu, di sana terselubung keadaan situasi yang menanti, yang lain yang bahkan bertentangan dengan keadaan situasi yang menggembirakan itu. Apa? Penderitaan. Jadi ketika ada penderitaan, ada kesenangan, kegembiraan, sukacita, di sana sudah terbungkus itu, menanti yang lain akan datang, penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, sakit, dan lain-lain dalam hidup, sesungguhnya di sana sudah menanti sesuatu yang lain, kegembiraan, sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, peristiwa hari ini mau mengajarkan kepada kita sekalian untuk bagaimana dengan bijak menyikapi setiap peristiwa-peristiwa hidup kita umat manusia. Bagaimana kita menanggapi, menyikapi keadaan situasi hidup kita setiap hari. Ketika kita bergembira, senang, bersuka-cita, jangan lupa kita persiapkan diri kita juga bahwa kita akan menderita, sakit, dan lain-lain. Tapi ketika kita mungkin sedang sakit, menderita, susah, sulit dalam kehidupan kita, jangan lupa juga bahwa ada sesuatu gambaran harapan yang akan muncul dari situasi ini. Sehingga jangan gampang-gampang putus asa dalam hidup, tetap membangun iman, pengharapan, dan tetap bersemangat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu atau pekan suci. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Paskah itu tidak bicara hanya soal kebangkitan. Paskah itu juga bicara soal penderitaan. Jadi perayaan Paskah yang lengkap itu dimulai dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan yang mulia. Jadi ketika kita merayakan Paskah, kita tidak hanya merayakan kebangkitan, kita juga merayakan sengsara Tuhan, merayakan wafat Tuhan, dan merayakan bangkitnya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita memasuki pekan suci, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peristiwa penderitaan Tuhan, wafat Tuhan, dan kebangkitan Tuhan, yang sering orang sebut dengan Trihari Paskah. Kita merayakan Paskah itu secara lengkap, Trihari Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Semoga perayaan hari ini menghantar kita dan mempersiapkan kita untuk memasuki hari-hari penting dalam kehidupan iman kita, yaitu Hari Raya Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Amin.